Hai teman-teman, selamat datang di channel Andamni JR. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan janin pada trimester kedua. Trimester kedua kehamilan dimulai dari minggu 14 hingga minggu 26. Pada fase ini, ibu biasanya mulai merasakan perubahan yang lebih stabil dibandingkan dengan trimester pertama, seperti berkurangnya mual dan muntah. Kemudian trimester ini sering disebut sebagai masa kehamilan yang keemasan karena ibu merasa lebih nyaman secara fisik dan emosional. Sementara itu, janin mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, seperti organ-organ utama yang mulai terbentuk, mulai berfungsi dengan baik, dan ukuran tubuhnya meningkat secara signifikan. Gerakan janin pada trimester ini sudah mulai terasa, menandai hubungan awal antara ibu dan janin. Pemantauan perkembangan janin pada periode trimester kedua ini sangat penting sekali untuk memastikan bahwa pertumbuhan berlangsung normal dan untuk mendeteksi dini kemungkinan ada kelainan yang dapat dicegah sejak dini. Baik, sudah ada tampilan untuk perkembangan janin trimester kedua, di mana ini adalah perkembangan janin pada minggu ke-14. Di sini kepala sudah mulai terangkat dan tegak, meskipun masih lebar, dan di sini pun mata sudah mulai bergerak ke arah depan. Selanjutnya genitalia, di mana genitalia eksternal juga sudah mulai terus berkembang. Selanjutnya pada minggu ke-15, di sini terlihat jelas sekali bahwa yang pertama itu adalah rambut, di mana pertumbuhan rambut di kulit kepala sudah mulai terlihat dengan jelas, dan ini akan terus bertumbuh di minggu 15 hingga minggu-minggu selanjutnya. Yang berikut adalah telinga, di mana struktur bagian luarnya sudah mulai terlihat dengan jelas, dan membran timpani atau osikles itu juga sudah mulai membentuk sistem pendengaran dan akan terus berkembang. Selanjutnya untuk tulang, di mana jaringan muskuloskeletal ini pada janin terus berkembang pesat, di mana tulang-tulang nanti akan memanjang dan menjadi padat, sementara otot-otot akan menjadi kuat. Selanjutnya pada minggu ke-16, di sini ada mulut. Bisa kita lihat bahwa kuncup pengecap mulai terbentuk di lidah. Kemudian kepala juga makin terangkat ke posisi tegak, dan di sini juga leher sudah mulai terlihat sangat jelas. Selanjutnya adalah kuku. Bisa kita lihat di sini bahwa baik kuku tangan maupun kuku kaki itu terus bertumbuh dan otot-otot menjadi kuat, dan ini juga akan terus berkembang di minggu-minggu berikutnya. Selanjutnya minggu ke-17, di mana ada organ, ya. Di organ ini pada tahap ini hati, ya, pankreas dan kelenjar limpa terus berkembang dan akan menghasilkan sekresi. Kemudian yang berikut itu adalah plasenta, di mana plasenta dan tali pusat itu terus menyediakan oksigen dan nutrisi bagi janin yang sedang bertumbuh. Kemudian selanjutnya itu ada sistem muskuloskeletal, ini juga akan terus bertumbuh dan juga perlahan-lahan akan mengeras. Selanjutnya pada minggu ke-18, di sini akan ada perkembangan pada telinga, di mana struktur telinga bagian dalam dan luar itu hampir sepenuhnya itu berkembang. Dan di sini pada minggu ke-18 ini janin mulai mendengar suara-suara. Kemudian yang berikut itu mata, di mana pada tahap ini sebagian besar struktur mata
termasuk kornea, ya, iris, lensa, retina, dan badan siliaris itu telah terbentuk, tetapi belum sempurna. Nah, dan pada minggu ke-18 ini kelopak mata masih tertutup. Kemudian mata, bulu mata, alis, dan kelopak mata ini akan berkembang lebih sempurna lagi nanti di trimester ketiga. Kemudian pada minggu ke-19 ini ada vermix gaseosa, di mana vermix ini nanti akan berwarna krem, ya. Nantinya juga fungsi dari vermix ini yaitu akan melindungi janin yang sedang bertumbuh dari lecet, ya, misalnya lecet akibat cairan ketuban ataupun nanti lecet segera setelah janin ini dia lahir. Kemudian yang berikut itu ada lemak, di mana lemak-lemak ini disebut dengan lemak coklat. Itu sudah mulai terakumulasi dan ini nanti membantu janin untuk mempertahankan suhu panas selama perkembangannya. Kemudian berikut minggu ke-20, di sini ada kulit, ya, di mana ada kulit seperti pada kulit ini akan mengembang secara pesat, dan di mana nantinya juga pada kulit ini akan ada perkembangan kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kemudian rambut, kuku, ya, baik itu kuku tangan dan kuku kaki itu akan terus bertumbuh secara bertahap. Selanjutnya adalah sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini pada tahap kehamilan sisa-sisa pencernaan janin yang terkumpul itu nanti akan dikeluarkan melalui buang air besar pertama yang dikenal sebagai mekonium. Kemudian ini ada sistem kekebalan tubuh, di mana ada limfosit B dan T. Ini adalah sel-sel yang sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh, mulai dari terbentuk dan terakumulasi di jaringan limfoid seperti sumsum tulang belakang, ya, dan juga nanti limfa. Kemudian minggu ke-21 di sini nanti ada jari, ya. Nah, ini adalah jari-jari. Di sini nih jari-jari ini sudah terbentuk dengan sempurna dan tidak menutup kemungkinan si janin ini akan menghisap ibu jari dan selama di minggu kehamilan ke-21. Kemudian untuk janin sendiri ini ukurannya semakin terus bertumbuh dan berkembang. Kemudian genitalianya itu sistem reproduksi dan juga genitalia eksternal itu telah berkembang dengan sempurna. Sehingga dalam beberapa minggu mendatang saluran vagina itu akan selesai terbentuk dan misalnya kalau pada laki-laki itu maka testis akan turun. Kemudian pada minggu ke-22, di mana yang pertama itu bisa kita lihat di sini bahwa jantung, ya, sekitar minggu ke-22 detak jantung kemungkinan dapat dideteksi dengan stetoskop. Kemudian yang berikut itu adalah hormon, kadar hormon yang pada janin ini akan berfluktuasi seiring perkembangan kelenjar pituitari, ya. Kemudian mata ini, alis, bulu mata, dan saluran air mata itu sudah mulai terbentuk dengan baik. Selanjutnya pada perkembangan janin minggu ke-23 di sini ada wajah, ya. Wajah misalnya fitur wajahnya sendiri, kemudian alis, kemudian bulu mata itu sudah mulai berkembang lebih halus dan lebih sempurna lagi. Kemudian kulit, ya, bisa kita lihat di sini kulit janin tampak keriput, di mana sudah ada kerutan dan tonjolan kecil di ujung jari dan telapak kaki, ya, itu bertanda bahwa sudah mulai sempurna. Kemudian ada lanugo, di mana rambut-rambut halus yang nantinya
berfungsi untuk menutupi kulit, dan ini biasanya akan menjadi gelap warnanya, seperti fungsinya tadi seperti vernix, kemudian lapisan pelindung, atau itu mulai menebal. Kemudian pada minggu ke-24 itu telinga bisa kita lihat di sini, ini sudah sempurna ya. Kemudian reseptor dan saluran atau tubulus berisi cairan yang dibutuhkan untuk pendengaran itu sudah mulai berkembang dengan sempurna, sehingga nantinya menjaga keseimbangan dan nantinya membentuk membran labirin. Kemudian paru-paru, paru-paru itu bisa kita lihat di sini bahwa saluran udara bagian bawah paru-paru itu sudah mulai terbentuk. Kemudian yang berikut itu lemak, di mana janin ini nanti akan menyimpan lemak dan akan membantu mempertahankan panas, atau nanti akan mengatur suhu, sehingga di lemak ini akan terjadi peningkatan lemak subkutan yang juga nanti mengurangi munculnya kerutan-kerutan. Kemudian yang berikut pada minggu ke-25, di mana rambut, ya bisa kita lihat di sini, itu janin telah memiliki rambut, dan rambut tersebut akan menebal dan berubah warna dalam beberapa minggu mendatang di trimester ketiga. Kemudian telinga, sistem pendengaran dan sistem saraf ini sudah berkembang dengan baik, dan di sini janin sudah dapat bereaksi ya terhadap rangsangan eksternal seperti suara-suara yang keras, ya seperti lagu-lagu yang diputar di speaker itu sudah mulai dapat terangsang. Kemudian yang terakhir itu minggu ke-26, di mana mata bisa kita lihat sini bahwa bulu mata dan alis itu sudah terbentuk dengan jelas, dan di sini kelopak mata masih tertutup, tetapi ini sudah bergerak, itu sudah mulai bergerak, itu bolak-balik. Jadi atau biasa kita kenal itu dengan tidur gerakan mata cepat atau REM. Kemudian yang terakhir itu paru-paru, bisa kita lihat di sini kantong-kantong udara kecil ya, atau biasa disebut dengan alveoli. Dalam kelompok-kelompoknya itu sudah mulai terbentuk seperti dalam kantong alveolar ya. Kemudian di sini walaupun sudah terbentuk, tetapi lagi dan lagi bahwa paru-paru belum bisa berfungsi ya. Itu untuk perkembangan janin pada trimester kedua. Sekian dan terima kasih.